Yo, Aglia, silakan. Ini udah kerekam ya? Wis, udah ada tulisan record di aku. Oke, gaspol. Mulai. Kamu Oke. hot. Hah? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Arif dan teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada diskusi Mimbar Merdeka Sosiologi pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alfian Masyana sebagai yang akan mendampingi diskusi pada malam hari ini. Diskusi pada malam ini akan membahas mengenai uh, tema yang berjudul Masjid Bisnis Memodifikasi Agama pada Air Mineral dalam Kemasan Ki Jami yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Besar. Bagaimana Mbak Nisa? Apakah sudah bisa dimulai? Ya, bisa. Baik, langsung saja untuk diskusinya bisa dimulai oleh Mbak Nisa. Terima kasih Mbak Atlia. Saya izin ini dulu ya, masang PPT-nya dulu. Baik, Oh ya, oh ya, ini saya izin ini ya, boleh izin off cam ya. Soalnya agak lemot-lemot gitu kalau nggak anu. oh iya boleh. Oke. Tes tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Adlia dan rekan-rekan yang sudah hadir di diskusi mimbar malam ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Adlia, bahwasannya tema diskusi malam ini kita akan membahas yang berjudul Masjid dan Bisnis Komodifikasi Agama pada Air Mineral dalam Kemasan Kijami Malang. Nah, langsung kita menuju ke latar belakang ya teman-teman. Jadi begini, di abad ke-21 ini atau di zaman ini, umat Islam di Indonesia itu sudah terintegrasi dengan sistem Mohon peradaban maaf, Mbak global. Nisa, share screen-nya belum muncul. Oh, muncul. Oke sih, bentar. Udah muncul nggak? Tak ulangi lagi wes ya. Udah muncul belum? Oke, Sudah. oke. Oke, kita ulang ya kalau gitu. Jadi judul pada diskusi kita kali ini yakni Masjid dan Bisnis Komodifikasi Agama pada Air Mineral dalam Kemasan Kijami Malang. Nah, kita menuju ke latar belakang ya. Jadi pada saat ini umat Islam di Indonesia itu sudah terintegrasi dengan sistem peradaban global yang dimana penuh dengan problematik dan tantangan baru sebagai resikonya. Oleh karena itu diperlukan ya upaya strategis yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri agar mereka ini mampu ya bertahan dan beradaptasi di pusaran peradaban modern. Nah, di sini masjid sebagai komunitas center umat Islam diharapkan itu bisa mengakomodasi fenomena tersebut. Caranya bagaimana? Lewat optimalisasi fungsi masjid berupa fungsi sosial ekonomi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya bahwasannya masjid ini pada saat ini tuh mayoritas masih menitik beratkan pada sebatas fungsi rohani saja, sedangkan fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi sosial ekonomi ini masih kurang diperhatikan. Nah, sehingga dengan adanya fenomena ini diharapkan masjid itu bisa melaksanakan
kedua fungsi ini dengan baik. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi masjid itu diharapkan tidak hanya sebatas sebagai fungsi rohani, yakni sebagai area peribadatan saja, tapi masjid juga harus bisa sebagai fungsi sosial ekonomi, yakni sebagai area yang strategis untuk membangun dan memberdayakan umat. Yang dalam konteks ini itu dia bergerak dalam sektor ekonomi dengan mendirikan unit bisnis. Nah, di sisi lain ya teman-teman, adanya gagasan mengenai masjid yang merambah ke sektor bisnis ini malah menimbulkan paradok. Yang pertama, kenapa? Karena masjid ini simbol umat Islam. Terus dia itu area peribadatan yang penuh dengan kegiatan syiar agama. Intinya itu diasumsikan sakral begitu. Nah, kemudian tiba-tiba harus dipadukan dengan kegiatan bisnis yang sifatnya profan. Nah, ketika kita berbicara bisnis sendiri ya, bisnis sendiri itu akan dipandang lambat, kemudian sulit berkembang. Yang fatalnya juga itu stagnan apabila dia itu diintervensi oleh agama, dan bisnis yang seperti ini itu disebut dengan immoral business. Nah, akan tetapi kemudian ada gagasan lain yang mengatakan bahwasannya gagasan tersebut mungkin kok dilakukan. Nah, alasannya itu apa? Ketika kita melihat pokok ajaran agama, itu kita akan mengenal atau mempelajari dua dimensi, yakni ada dimensi vertikal dan horizontal. Nah, bisa teman-teman lihat ya ini di bagan ini. Jadi dimensi vertikal ini itu pokok ajaran agama yang membahas tentang hubungan manusia dengan Sang Pencipta atau Tuhan, yang kalau dalam Islam itu disebut dengan hablum minallah. Nah, ya. Kemudian kalau di dimensi horizontal ini itu memuat hubungan manusia dengan sesamanya dan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Kalau dalam Islam itu hablum minannas dan hablum minal alam. Nah, di dimensi horizontal inilah kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya profan seperti unit bisnis ini bisa dipraktikkan ataupun diaplikasikan. Nah, dari sini juga bisa kita lihat ya bahwa memang seharusnya masjid itu bisa menjalankan keduanya tersebut. Karena kalau kita lihat ya ini di bagan ini, dimensi vertikal itu mewakili kegiatan yang sifatnya sakral, dan masjid bisa mewujudkan itu apabila dia mengemban fungsi rohani. Begitu juga dengan dimensi horizontal yang mewakili kegiatan yang sifatnya itu profan, dan itu bisa diwujudkan masjid apabila dia mengemban fungsi sosial ekonomi. Nah, harapannya ketika masjid bisa menyelaraskan kedua fungsi tersebut, masjid itu bisa memberikan kemakmuran untuk masyarakat umatnya, kemudian bisa menjawab tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan umat yang kian dinamis. Nah, hal inilah yang kemudian dilakukan oleh Masjid Jami Kota Malang, di mana Masjid Jami ini punya unit bisnis bernama CV Agung Jami yang memproduksi AMDK atau air mineral dalam kemasan yang bermerek Dejamil. Nah, tapi teman-teman, secara sadar atau tidak ya, adanya unit bisnis yang beroperasi di bawah naungan masjid itu pada praktiknya tidak bisa disamakan dengan unit bisnis dengan sistem sekuler pada umumnya. Kenapa? Karena mereka itu akan sangat terikat dengan unsur-unsur dan nilai-nilai norma agama yang kemudian pada praktiknya itu malah memicu fenomena baru yang disebut dengan komodifikasi agama. Nah, dan itu juga bisa saya buktikan ya, karena pada pra penelitian saya itu mendapati bahwasannya di pasaran sendiri Kijami itu dikenal sebagai air doa ataupun air berkah. Nah,
Oleh sebab itu ya, kemudian fokus pada diskusi ini akan memaparkan bentuk komodifikasi agama yang ada pada Ki Jami Malang serta implikasi yang ditimbulkan dari adanya komodifikasi agama pada Ki Jami bagi kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini ya produsen dan konsumennya gitu ya. Kemudian dalam penelitian ini juga teori yang digunakan adalah teori CRSP, Customer Ritualized Symbolic Practice, oleh Alex Sternberg dan David Natnerus untuk mengkaji pemicu munculnya tindakan komodifikasi agamanya. Nah, di slide berikutnya ini saya akan menjelaskan ya tentang metode penelitian yang kami gunakan. Yang pertama, untuk jenis penelitiannya kita menggunakan kualitatif, sedangkan pendekatannya studi kasus. Nah, hal ini pendekatan studi kasus itu dipilih karena dengan studi kasus ini bisa lebih fokus ya pada suatu fenomena tertentu secara mendalam. Nah, sedangkan fungsinya dari penelitian kualitatif ini, peneliti itu bisa menggambarkan secara rinci tentang topik yang dibahas ya. Kalau dalam konteks ini ya tentang komodifikasi agamanya. Nah, untuk lokasinya sendiri, teman-teman, lokasinya itu di Masjid Agung Jami Malang, di Jalan Merdeka Barat, nomor 3, Kota Malang, Jawa Timur. Kalau teman-teman tahu itu di baratnya alun-alun Kota Malang. Nah, untuk teknik pemilihan informannya, kami menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu, di mana di sini ada 6 informan ya teman-teman. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, menggunakan 2 sumber data, yakni sumber data primer, yang sebagaimana teman-teman juga tahu, kita akan ada wawancara dengan 6 informan yang ada, kemudian observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk sumber data sekundernya, yakni melalui tinjauan pustaka yang memiliki topik terkait dengan kajian yang akan kita bahas. Terakhir ada analisis datanya. Untuk analisis data ini saya menggunakan analisis data dari Mills dan Haberman, yang dimana dalam rangkaian analisis datanya itu ada pengumpulan data, kemudian setelah data dikumpulkan ada reduksi data, kemudian ada penyajian data, dan yang paling terakhir adalah penarikan kesimpulan untuk mengetahui inti hasil dari penelitian yang kita lakukan. Nah, sebelum menuju ke hasil dan pembahasan, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang komodifikasi agama. Jadi, Jadi komodifikasi agama sendiri ini adalah menggunakan atau melibatkan agama sebagai produk ataupun strategi bisnis untuk menarik minat, peluang, dan bertahan di arus persaingan dagang. Nah, komodifikasi sendiri ini muncul akibat adanya perkembangan paham kapitalisme, di mana mereka itu beranggapan bahwa segala sektor non-pasar itu juga bisa loh dijadikan komoditas dengan beragam dalih yang dipergunakan. Nah, misalkan di sini kan komodifikasi agama, berarti dalih yang dipergunakan yakni ya agama, di mana agama di sini itu diposisikan sebagai objek ataupun pembantu objek pada suatu komoditas agar mereka ini layak untuk dikonsumsi, namun melalui pendekatan fungsi spiritual agama. Nah, komodifikasi agama sendiri ini dapat mewujud dikarenakan adanya potensi pasar umat beragama yang menjanjikan. Kemudian juga komodifikasi agama itu dianggap lebih efektif begitu ya untuk menarik minat konsumen dari sisi personal dan emosionalnya. Nah, kemudian kemudian untuk teori CRSP ya, atau Customer Ritualized Symbolic Practice. Nah, mungkin kalau teman-teman ingin tahu ini dari mana asalnya, ini ada sumbernya di bawah. CRSP atau Customer Ritualized Symbolic Practice, atau yang bisa disebut juga dengan praktik simbolik yang diritualkan oleh konsumen. Pada intinya teori ini itu memuat faktor pendukung ya yang bisa dijadikan indikator adanya tindakan konsumsi simbol keagamaan
yang dimana itu ya pemicu komodifikasi agama. Di sini ada 4 faktor pendukung yang memicu adanya komodifikasi agama. Dimana bisa kita lihat ya, yang pertama itu ada membuat agama sebagai objek yang potensial untuk dijual dan dikonsumsi lewat proses sosial. Yang kedua ini ada menciptakan nama merek yang religius atau religious brand name untuk sarana komunikasi sosial dan konsumsi. Nah, kemudian yang ketiga ini ada membuat agama sebagai peluang untuk mencari keuntungan ekonomi dan sebagai ketenangan psikologi. Dan yang terakhir bisa dilihat di sini bahwa menciptakan agama sebagai pengemban atau penyedia layanan yang bersifat rasional. Selanjutnya kita menuju ke hasil dan pembahasan, tapi sebenarnya saya akan menjabarkan atau menyampaikan terlebih dahulu gambaran Masjid Jami Malang dan produk Jamiknya. Nah, di sini Masjid Jami Malang ini bisa disebut dengan Masjid Agung Jami Malang. Ini merupakan salah satu masjid yang bersejarah ya, karena termasuk salah satu dari deretan masjid tertua di Jawa Timur, dan itu bisa dilihat juga dari tahun didirikannya, yaitu 1890 Masehi. Nah, kemudian Masjid Jami ini juga menjadi saksi sejarah ya penyebaran dan perkembangan Islam di Malang Raya. Nah, dalam pengembangan fungsi sosial ekonomi, Masjid Jami sendiri ini memiliki 7 layanan umat, di mana itu berupa layanan pendidikan hingga layanan pemberdayaan. Nah, untuk layanan pendidikan sendiri itu dirupakan yang pertama ada TK Masjid Jami. Nah, kemudian ada Madrasah Diniyah Abdul Yatama, Pondok Pesantren Masjid Jami. Nah, untuk pondok pesantren ini dia khusus untuk santri pria saja ya. Kemudian ada Perpustakaan Masjid Jami. Nah, kemudian untuk layanan pemberdayaan itu dirupakan Masjid Jami dengan Radio Madinah FM. Kemudian ada media sosial resminya Masjid Jami. Nah, khusus untuk yang kedua ini, mereka ini fungsinya adalah untuk memberi informasi ya dan dakwah bagi umat, serta sebagai bentuk partisipasi masjid dalam membentengi umat ya dari pengaruh budaya yang menyimpang dari ajaran agama. Nah, yang terakhir ini yang akan menjadi pokok bahasan kita yaitu CV Agung Jami Malang sebagai pengemban fungsi ekonomi, di mana dia memproduksi ayam dika bermerek Kijami. Nah, selanjutnya Masjid Jami ini memiliki potensi bawaan ya teman-teman, berupa air artesis yang melimpah. Nah, air artesis ini sendiri itu pada mulanya dia hanya dibor ya atau dipergunakan sebatas untuk kebutuhan internal masjid. Maksudnya itu kayak untuk wudhu, kemudian untuk kebersihan masjid begitu. Nah, kemudian dalam wawancara kami dengan wakil takmir itu mengatakan bahwa proses pengeboran air artesis ini memang mengalami banyak kendala, sehingga itulah mengapa banyak dilakukan upaya agamis ya untuk membantu gitu ya air ini tuh supaya segera lancar pengeborannya. Nah, upaya agamis yang dilakukan untuk dalam pengeboran ini tuh apa saja? Ada santunan yatim dan duafa, kemudian ada khataman Quran bil gaib ya. Terus setiap selesai sholat Jumat itu diadakan doa bersama. Dan tidak hanya itu juga, salah satu dari kiai masjid ini juga mengapa ya bahasanya itu kayak menaburkan tanah yang dibawa dari daerah Hadramaut Yaman di sekitaran lubang galian atau lubang bor itu tadi, yang kemudian pada akhirnya ini membuat air yang diupayakan itu menyembur deras hingga meluber ke jalan sekitaran masjid. Nah, kemudian
air yang berlebih tadi itu kemudian membuat warga sekitar itu ikut menikmati untuk keperluan rumah tangga hingga kemudian dikonsumsi. Nah, mengetahui historis air artesis ini mengakibatkan itu munculnya pernyataan dari masyarakat jika air ini itu adalah air doa atau air obat begitu ya. Jadi, masyarakat itu menjadikannya obat dan wasilah meraih berkah kelancaran segala urusan. Nah, sebagaimana saat saya melakukan wawancara itu beberapa informan juga mengatakan demikian, di mana uh, apa namanya itu mereka itu menggunakan air dari Kijami ini untuk berkah dalam panennya. Jadi ketika mereka ingin menanam tanaman itu bibit-bibitnya itu disirami dengan air dari Kijami ini. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa ketika saya wudhu dengan air Kijami, tiba-tiba tangan-tangan saya yang dulunya itu rematik atau linu-linu itu katanya sembuh. Nah, dari situlah kemudian muncul bahwasanya air Kijami ini adalah air obat dan wasilah meraih berkah. Mengelolanya bukanlah suatu kesengajaan, tapi karena banyak yang mengkonsumsi air terbuang dan meluber, maka dicoba untuk dikelola atas rekomendasi PDAM. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, kalau air ini tuh meluber dan dikonsumsi oleh masyarakat, akhirnya Masjid Jami ini mencoba untuk membawanya ke laboratorium atau bisa dikatakan di sini tuh PDAM ya, untuk diuji kelayakannya. Dan ternyata memang air Kijami ini memiliki kandungan yang baik, di mana alkalinitasnya itu tinggi, mineralnya itu tinggi. Nah, dari situlah kemudian didirikan CV Agung Jami ya, yang dimana dia ini diamanahi untuk mengelola air tersebut menjadi AMDK yang bermerek Kijami. Kemudian Kijami ini juga saat ini sudah memiliki legalitas resmi SNI ya teman-teman. SNI-nya itu ada dua, yaitu SNI dengan kode air mineral dan kode demineral. Kemudian juga sudah terdaftar di Direktori Perindustrian. Dan kini Kijami itu telah memiliki beberapa varian ya, ada 6 varian yang itu juga menandakan bahwa Kijami ini saat ini sudah mempunyai tempat begitu ya di hati para konsumennya. Kemudian kita lanjut ke bentuk-bentuk komodifikasinya ya teman-teman. Nah, untuk bentuk komodifikasi ini yang pertama itu ada kepribadian mereknya yang khas ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ini di sini ada gambar dari labelnya atau produknya. Di sini terlihat warna hijau yang mendominasi teman-teman. Ya, warna hijau di sini itu identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama ya. Kemudian memiliki filosofi di mana ada kealamian hingga kejayaan yang ingin disampaikan oleh produsennya. Nah, kemudian dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan berkenaan tentang kajian ini, teman-teman didapati bahwasannya nama Kijami ini ya teman-teman, itu merupakan hasil urun rembuk ya, urun rembuk kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang ada di Malang kala itu. Nah, kalau teman-teman tahu ini kan ada huruf Ki ya. Huruf Ki ini sebenarnya itu merujuk ke kata kiai. Namun untuk mempermudah pelafalan dan mensimpelkan gitu ya, karena mau dibuat logo, kiai ini kemudian diubah menjadi huruf Ki. Nah, sedangkan jamiknya sendiri ini diambil dari nama masjid itu, yaitu Masjid Jami Malang ya. Sehingga tersusun di sini Ki Jami. Nah, di sini produsen itu ingin memberikan atau menunjukkan identitas jika produk ini itu dikelola, diproduksi dan bersumber dari Masjid Jami Malang. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ini ada visual-visual lainnya seperti air yang menggenang, ada tetesan air, kemudian juga ada tulisannya ekstra oksigen, air mineral murni, RO, bioalkali. Nah, ini tuh menandakan bahwa jenis komoditas yang akan dipasarkan ini adalah komoditas air mineral dan ekstra oksigen dan lain-lain itu tadi itu menunjukkan
kelebihan dari produk ini. Kemudian teman-teman ini yang penting juga ya menurut saya, ini ada visual tangan menengadah teman-teman. Nah, tangan menengadah ini tuh seperti mengisyaratkan orang Islam ya, atau umat Islam yang tengah berdoa. Nah, dan itu didukung juga dengan tulisan Kijami tadi yang besar dan berwarna merah, sehingga secara eksplisit produsen itu ingin menghubungkan produknya dengan Masjid Jami dan simbol umat Islam. Nah, selanjutnya yang kedua ini bentuk komodifikasinya adalah menggugah sisi emosional konsumen. Di sini ada beberapa yang dilakukan oleh Kijami, di mana adanya pesan bertema isu kesehatan. Nah, teman-teman bisa melihat ini di sini ada yang di gambar yang putih, di mana produsen Kijami ini mengajak para calon konsumennya untuk memenuhi hidrasi tubuh dengan mengkonsumsi air yang sehat dan murni. Ya, tentunya itu yang merujuk kepada Kijami. Nah, selanjutnya menggunakan kalimat persuasif untuk berinfak dengan membeli produk Kijami. Di sini ya, di gambar yang tengah ini tertulis ya bahwa air minum murni ini bersumber dari air sumur Masjid Jami Malang. Kemudian hasilnya digunakan sepenuhnya untuk pembangunan Masjid Agung Jami. Dan di situ juga tertulis bahwa berinfak sekaligus menjaga kesehatan. Nah, maksudnya di sini adalah Masjid Jami ini ingin menyampaikan bahwasannya ketika para calon konsumen atau para jamaahnya mengkonsumsi atau membeli produk Jami, mereka itu sekaligus bisa berinfak untuk membantu pembangunan Masjid Jami. Itu juga sebaliknya, ketika para jamaah atau masyarakat umat yang ingin berinfak ke Masjid Jami atau ingin membantu pembangunan Masjid Jami, itu bisa dengan membeli produk Kijami. Nah, kemudian ada penggunaan hadis riwayat Ibnu Majah yang di sini itu berisi tentang keutamaan membangun masjid. Nah, keberadaan hadis ini itu digunakan untuk melegitimasi ya anjuran infak yang sudah kita sampaikan tadi di awal. Nah, tentunya hal ini tuh akan membuat seorang muslim itu akan dengan sukarela melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam sendiri, infak itu adalah suatu amalan yang dianjurkan dan terdapat di dalam Al-Quran. Infak sendiri itu berupa mengeluarkan sebagian hartanya berupa uang ya, terutama dalam hal ini untuk kepentingan yang diperintahkan agama, dalam hal ini untuk kemaslahatan masjid. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa produsen itu ingin menyampaikan bahwasannya dengan mengkonsumsi Kijami ini, para konsumennya itu akan mendapatkan manfaat ganda. Apa itu? Manfaat fungsional dan spiritual jika mengkonsumsi Kijami. Fungsionalnya apa? Ya, mendapatkan dapat memenuhi hidrasi tubuhnya dan air yang sehat. Kemudian spiritualnya apa? Yang mendapatkan pahala karena telah melakukan anjuran agama berupa berinfak untuk masjid. Nah, selanjutnya teman-teman, ini bentuk modifikasi selanjutnya ya, ini ada strategi pemasarannya. Nah, untuk strategi pemasarannya ini saat ini itu Kijami menggunakan pemasaran digital dan konvensional. Tentu ini juga menjadi temuan baru ya, karena pada penelitian-penelitian sebelumnya yang seiras ya, itu hanya menyatakan bahwasannya Kijami ini hanya menggunakan strategi yang konvensional, padahal tapi di saat ini dia itu sudah merambah ke digital. Nah, konvensionalnya ini berupa WUM ya teman-teman. Ini di sini ada WUM, yaitu word of mouth atau gampangannya itu dari mulut ke mulut. Nah, di Kijami strategi ini tuh dianggap lebih dominan karena dia itu lebih berdampak, menggunakan testimoni nyata atau langsung dari konsumen yang telah mengkonsumsi Kijami.
Nah, temuan penelitian juga menyatakan bahwasannya yang melanggengkan marketing WOM itu karena adanya kontribusi dari Masjid Jami sendiri ya, di mana mereka ini Masjid Jami ini sering menyediakan kijami gratis ya untuk para jamaah yang datang ke masjid, yang ditaruh itu di pelataran masjidnya, di mana ada dispensernya, ada almari es yang itu isinya ya air kijami, sehingga secara implisit itu mereka itu kayak memberi tester gitu. Nah, secara tidak langsung kegiatan tersebut itu menimbulkan personal selling ya, atau penjualan pribadi yang bersiklus gitu. Jadi masjid ini kayak mendemonstrasikan produknya, kemudian ketika jamaah itu mengkonsumsi, otomatis itu bisa disebut direspon kan oleh jamaah, dan kemudian menyebar sehingga dikomunikasikan ke jamaah lainnya. Nah, kemudian ada menggunakan sisi historis Masjid Jami dan air artesis untuk membangun citra produk Jami. Jadi dalam subbab yang ini, jadi citra produk Jami itu sebenarnya bisa dikatakan didompleng ya, dibantu oleh ketenaran historisnya masjid dan air artesis itu yang bisa dikatakan jauh lebih tenar, lebih dulu lah daripada produk Jaminya. Nah, di sini juga terdapat temuan penelitian ya, teman-teman, di mana untuk air doanya ini ya, berkenaan dengan air doa ini, pihak masjid itu tidak pernah mengkultuskan hal tersebut ya, teman-teman, ternyata. Jadi, hal ini juga dibuktikan dengan tidak secara eksplisit ada dalam label kemasan kijami itu sendiri bahwa air ini tuh air doa. Nah, kepercayaan tersebut itu ternyata, teman-teman, berkembang dengan sendirinya seiring dengan kesan, kemudian pengalaman kolektif dari masyarakat, serta sugesti pribadi masyarakat terhadap air artesis Masjid Jami. Dan kemudian itu tersebar ketika mereka itu menjalin interaksi sesama. Nah, kemudian yang terakhir ini ada masjid sebagai area produksi ya. Nah, masjid sebagai area produksi ini maksudnya ini adalah memang kijami ini pada praktiknya itu punya apa ya, dalam mendistribusikan dia itu punya agen, kemudian juga mendistribusikannya ke retail-retail Islami yang ada. Namun distribusi utama itu terjadi di masjid. Jadi di situ bisa kita ketahui bahwa memang Masjid Jami itu sebagai area produksinya. Nah, hal ini kemudian ternyata dilegitimasi dengan adanya Fatwa MUI nomor 34 tahun 2013 tentang pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis. Nah, di tabel ini ya, teman-teman, yang di sebelahnya ini ada bentuk komodifikasi agama pada AM3 Jami yang sudah dianalisis dengan teori CRSP yang tadi. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dalam faktor CRSP yang ada di mana CRSP membuat create religious as an abstracted and private religious object to be marketed dan seterusnya ini, yang diwujudkan dalam bentuk brand personality yang khas, ya, di mana melibatkan ulama dalam menentukan nama brand Kijami, kemudian visual logonya yang mempresentasikan simbol agama. Kemudian yang kedua ini menggunakan historis masjid, citra masjid yang sudah tenar untuk mendorong pamor Kijami. Jadi ada 3 faktor CRSP yang masuk dalam beberapa bentuk modifikasi yang agama. Dan yang terakhir ini, CRSP membuat agama sebagai pengemban layanan yang bersifat rasional. Nah, itu bentuk modifikasi agama itu seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa Kijami ini memberikan fungsi ganda, di mana ada fungsional dan spiritual. Fungsionalnya itu berupa apa? Yaitu menyematkan isu kesehatan. Kemudian Kijami juga tetap menyeimbangkan produknya dari segi fungsional berupa menjaga kualitas produk, kemudian kualitas pengemasannya, harganya yang bersaing, peningkatan layanan pada konsumen atau agen mitranya, dan tentunya terus mengembangkan inovasi variannya.
Terakhir di sini kita ada implikasi adanya praktik komodifikasi agama pada hijami. Nah, implikasinya ini terbagi menjadi dua ranah ya. Yang pertama ini ada ranah sosial. Yang pertama, adanya praktik komodifikasi agama pada hijami ini menimbulkan kepercayaan diri atau kegairahan baru dalam beragama umat Islam. Ini maksudnya apa? Jadi begini, Masjid Jami itu kan telah dengan adanya unit usaha yang dimilikinya ini, Masjid Jami itu telah berkontribusi ya dalam mewujudkan cita-cita masjid sebagai pusat peradaban manusia yang mampu memenuhi kebutuhan umat yang dinamis melalui produk AMDK yang dimilikinya. Sehingga dengan adanya itu menjadikan agama Islam itu kelihatan tampak inklusif begitu ya, dinamis dan modern. Nah, kemudian yang kedua, melanggengkan segmentasi pasar muslim di Indonesia. Nah, segmentasi pasar muslim di Indonesia sendiri ini mengacu ya pada orientasi konsumsi duniawi dan akhiratinya gitu. Nah, hal ini itu dimiliki oleh produk Kijami sekaligus seperti yang sudah disampaikan tadi ya, memiliki peran ganda, fungsional dan spiritual. Nah, oleh sebab itu kemudian eh, produk Kijami ini secara tidak langsung akan melanggengkan segmentasi pasar muslim di Indonesia. Kemudian untuk ranah ekonominya, praktik komodifikasi agama pada Kijami telah menyokong masjid merealisasikan yang namanya memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Nah, di sini maksudnya memakmurkan ini adalah dengan adanya kegiatan bisnis ya atau unit usaha yang dimiliki Masjid Jami ini, Masjid Jami itu jadi punya pemasukan begitu. Sehingga ketika masjid ini memiliki pemasukan, layanan-layanan umat yang dimiliki Masjid Jami ini bisa berjalan lancar sehingga masjid itu bisa dikatakan makmur begitu. Nah, sedangkan dimakmurkan masjid ini maknanya adalah dengan dimilikinya masjid, dengan memilikinya CV Agung Jami ya, Masjid Jami ini punya CV Agung Jami yang kemudian memproduksi Kijami. Pada akhirnya itu seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kemudian layanan umat yang berjalan karena masjidnya makmur tadi dapat memberikan manfaat-manfaat yang banyak bagi masyarakat sekitar dan masyarakat umat sehingga bisa dikatakan dimakmurkan oleh masjid. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin bisa saya kembalikan kepada Mbak Alkia. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Topik yang disampaikan oleh Mbak Nisa ini cukup sangat menarik ya. Di mana tuh Mbak Nisa mengatakan air mineral ini dinilai memiliki banyak makna serta manfaat bagi masyarakat dalam segi spiritual. Seperti yang disebutkan oleh Mbak Nisa, air minum ini dinilai sebagai air doa bagi masyarakat yang mana terdapat sebuah berkah atau kebaikan yang muncul saat mereka menggunakan air tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Baik untuk teman-teman sekalian, jika ada yang ingin bertanya, boleh dipersilahkan. Jika ingin bertanya, mungkin boleh langsung dinyalakan mikrofonnya atau mungkin bisa berkomentar di kolom chat. Terima kasih.
Apakah belum ada yang ingin bertanya? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya atau sudah tidak ada yang ingin mungkin ada yang ingin memberikan kritik atau masukan atas apa yang telah disampaikan oleh Mbak Nisa, boleh dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, saya akan menutup diskusi pada malam kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Terima kasih Mbak Azli ya. Terima kasih juga Mbak Nisa. Alhamdulillah. Boleh di stop recordnya. Record.